ittaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, berkat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita. Marilah sama-sama kita datang ke ruh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sebelum kita masuk kepada khutbah kita hari ini, kami selalu wajib mengajak kita semua agar kita senantiasa memandangkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan permohonan takwa inilah seseorang itu mampu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah katakan di dalam ayat Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa inilah yang menjadi barometer seorang hamba kepada Allah. Tidak Allah tengok dari segi kehidupan kita, baik itu pangkat, jabatan, harta, suku mana, yang menjadi barometer adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan juga di dalam ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Tuhan adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan patut seharusnya kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ada tiga poin yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama kita mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah seseorang itu mengucapkan kalimat yang baik. Kalau tidak, lebih baik Anda diam. Maksudnya Allah muliakan. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan orang lain sebuah kebaikan lalu dikerjakan oleh orang tersebut, maka yang menunjukkan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Maka oleh sebab itu disinilah ulama kita berpendapat, sekiranya digabungkan, sekiranya dibandingkan antara pahala azan dengan imam, masih lebih besar pahala orang azan. Sekiranya dibandingkan pahala antara azan dengan iqamah, masih lebih besar pahala azan. Sekiranya digabungkan antara pahala imam dan iqamah, lebih besar juga pahala azan. Kenapa? Karena ada di sini unsur mengajak kepada kebaikan. Berapa banyak orang yang mendengarkan azan itu melaksanakan sholat, maka orang yang memandangkan azan itu mendapatkan pahala. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Tapi ketika kata-kata itu tidak ada manfaat, lebih baik kita diam saja. Saya ingin membawakan kepada sebuah kisah. Dulu di Arab ada kedatangan orang Yaman. Karena orang Yaman ini terkenal ahli fikih, ulama-ulama fuqaha. Ketika di waktu masuk salat maghrib, maka orang Yaman ini dipersilahkan untuk menjadi imam. Qadarullah, orang Yaman ini membaca ayat qul ya ayyuhal kafirun. Pada ayat kedua dia lupa, sehingga disambung dari belakang barulah dia bisa menyelesaikan bacaan itu. Setelah selesai salat maghrib, berdirilah seseorang yang tadinya makmum dengan kalimat mengejek. Baru pertama kali saya mendengarkan ada orang Yaman yang terkenal orang-orang yang berilmu agama salah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Maka orang Yaman ini hanya diam saja.
Allah berikan kepada orang yang sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik itu sendiri. Maka di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad melarang seseorang itu mengatakan seorang penjina sekalipun dia penjina, karena berkonsekuensi orang yang mengatakan takkan mati dari dunia ini sebelum terjerumus kepada perzinahan. Kaum muslimin Allah muliakan, kita pernah terjerumus kepada kemaksiatan mungkin bukan karena ajaran orang lain. Jangan menyalahkan lingkungan, tapi bisa sebabnya kita tidak mampu memelihara lidah kita dari kata-kata yang tidak baik itu sendiri. Kaum muslimin Allah muliakan, ini yang pertama yang disampaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Kemudian Nabi juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala tu'ti zarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah sesekali menyakiti tetangganya. Kita ini adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual yang bisa hidup sendiri. Pasti kita memiliki tetangga. Dulu kami pernah mengatakan sewaktu di pondok pesantren, anakku, kebahagiaan orang di masa tua itu cukup tiga. Yang pertama, kita punya rumah sendiri sekalipun kecil, karena kita tidak mungkin lagi diurusi oleh orang lain. Yang kedua, mudah-mudahan pendidikan anak kita semua selesai, minimal tamat SMA, karena hidup orang tidak tahu, mana tahu dia menjadi pejabat, tidak tersambung lagi dengan persyaratan. Dan yang ketiga, kalau memang ada rezeki yang berlebih, serahkan naik haji. Lain daripada yang tidak itu, anggap sajalah bonus. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat juga tidak apa-apa. Tapi sialnya, yang tiga yang kita miliki kebahagiaan di depan mata bisa hancur seketika ketika kita bertetangga dengan orang yang jahat. Bagaimana tetangga yang tumpul di dalam hati, begitu menengok tetangga langsung membuang muka, kita masuk di rumah disinggung-singgung dari luar. Maka orang yang seperti ini pantas Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya, tidak beriman seseorang di antara kalian, tidak beriman seseorang di antara kalian, tidak beriman seseorang di antara kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak beriman itu? Nabi mengatakan, seseorang yang tidak aman tetangganya dari ucapan dan perbuatannya sendiri. Kau sebenarnya Allah muliakan. Mungkin kita ini tergolong orang-orang yang soleh, takkan sampai hati kita untuk menyakiti tetangga secara ucapan dan perbuatan. Tapi kadang-kadang ada hal yang remeh-temeh yang bisa membuat tetangga itu tersinggung. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, saya memiliki sebuah hadiah, kepada siapa hadiah ini yang paling baik untuk saya berikan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, berikanlah hadiah itu bagi rumah yang paling dekat dengan pintu rumah kamu, agar apa? Supaya tidak terjadi tersinggungan di dalam bertetangga. Terkadang kita yang zaman sekarang ada seseorang itu yang memiliki hadiah, ditentenglah hadiah ini, makanan ini diberikan kepada tetangga yang paling jauh, padahal tetangga yang dekat ada yang mau menerima hadiah itu sendiri. Kalau sebenarnya Allah muliakan, ini yang pertama pesan dari ini, yang kedua pesan dari Muhammad, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti zarahu. Kemudian yang ketiga, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kita tahu tamu ini di dalam ilmu fikih, ketika dia datang, hakikatnya dia mendatangkan rahmat. Ketika dia pulang dari rumah kita, hakikatnya dia membawa dosa orang yang punya rumah. Alkisah, ada dulu di masa Nabi Muhammad SAW datang orang yang jauh. Lalu Nabi kita menelang, siapakah yang mau menjauh saudara kita ini? Berdirilah seseorang, saya ya Rasulullah. Maka lekaslah sahabat ini dia bawa ke rumahnya. Sesampai di rumah dia bertanya kepada istrinya, apa yang kita suruh kamu tahu kita ini? Istrinya menjawab, tidak ada ya suami, kecuali hanya untuk makan baik saja. Maka kata suaminya, itu saja kita berikan. Tapi nanti kalau memang cukup satu orang, pas makan mandikan lampu, seolah-olah kita ikut makan dengan dia. Keesokan harinya berita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, Allah mengampuni dosa kalian karena kalian sudah memuliakan tamu. Dari kisah yang singkat ini ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, memang perlu kita untuk memuliakan tamu, tapi jangan sampai kita menyusahkan diri kita sendiri. Tengok semangat tadi, hanya makanan itu baik di sini yang disuguhkan kepada orang-orang yang dewasa. Jadi kalau kita kedatangan tamu itu, apa yang ada itu sudah disuguhkan.
la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bil ittihad wal ittisam bi hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu al-hamdu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sa'iru ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa qala lil malaikati syabihati bi qudsihi fa qala ta'ala fi kitabihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ta'ala an khulafa'ir rasyidin sayyidatina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'hum wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa barik ala muslimin wa ansur al-islam wal muslimin wa ahdil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kalimataka ila yaumil din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hadir wa ya kafir Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bainal qawmi bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi